Pemerolehan bahasa pada anak mata kuliah kajian kebahasaan dan disajikan oleh kelompok 3 ruang 3 semester 3 yang beranggotakan yang pertama Andika Samudra dengan NIM A1D1210071 dan yang kedua ada Nur Parisa Gusrianti dengan NIM A1D1210072 dan yang ketiga ada Raihan Nur Silmi dengan NIM A1D1210075 dan yang keempat ada Tiara Dinda Salsabila dengan NIM A1D1210081 dan yang kelima ada Aditya Yoga Pratama dengan NIM A1D1210082 dan yang keenam ada Nurul Iza Kurnia dengan NIM A1D1210083. Yang ketujuh ada Novi Aprilia Nazarmi dengan NIM A1D1210092 dan yang terakhir Yozan Trio Mahendra dengan NIM A1D1210097. Kami mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Ruang 3 Semester 3. Kami dari kelompok 3 bersama-sama mengerjakan video untuk pemenuhan tugas mata kuliah kajian kebahasaan. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Perkembangan Kemampuan Berbahasa pada Anak. Perkembangan pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa sesuai hierarki bahasa ada 4, yaitu pemerolehan fonologis, pemerolehan morfologis, pemerolehan sintaksis, dan pemerolehan semantik. Dalam pemerolehan fonologis, seorang bayi yang baru lahir hanya memiliki sekitar 20% dari kapasitas otak dewasanya. Hal ini sangat berbeda dengan binatang yang sejak lahir sudah memiliki sekitar 70% kapasitas maksimal otaknya. Darjo Wijoyo menjelaskan bahwa seorang anak pada usia sekitar 6 bulan sudah mulai mengeluarkan bunyi-bunyi ke konsonan atau vokal. Adapun proses dari pemerolehan bunyi-bunyi tersebut dinamakan cueing atau dekutan. Seorang anak diperkirakan mulai dapat membedakan bunyi-bunyi pada pertengahan tahun pertama hingga selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa persepsi bicara atau speech perception tergantung pada interaksi anak dengan lingkungannya. Ocehan atau babbling merupakan suatu peristiwa bahasa bagi anak yang akan bertambah variasi dan kombinasinya. Ada 2 pendekatan yang ditawarkan para ahli berikut ini, yaitu yang pertama, pendekatan berkesinambungan atau the continuity approach, dan yang kedua, pendekatan tak berkesinambungan atau the discontinuity approach. Pada tahap-tahap permulaan pemerolehan bahasa, biasanya anak-anak memproduksi perkataan orang dewasa yang disederhanakan. Menurut beberapa hipotesis, penyederhanaan ini sering disebabkan oleh memori span yang terbatas, kemampuan representasi yang terbatas, dan kepandaian artikulasi yang terbatas. Kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Secara harfiah, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Pada pemerolehan morfologis, yakni pada periode kalimat 2 kata, seorang anak itu sudah mulai membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata. Adapun kata yang digunakan pada umumnya itu masih berupa 2 kata dasar yang digabungkan. Hal ini terlihat dengan belum adanya afiksasi pada kata dasar yang dapat menimbulkan perbedaan arti kata. Dalam proses merangkai kalimat,
perubahan-perubahan yang terjadi pada pilihan kata yang menggunakan imbuhan dan kemudian diikuti oleh diferensiasi morfologi, yaitu ketika seorang anak sudah mulai menggunakan kelas kata yang masih bervariasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah bahasa yang mempelajari morfem, seluk-beluk kata, serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata tersebut, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantiknya. Menurut Indah dan Abdurrahman menyatakan bahwa pada proses pemerolehan morfologi, anak melakukan diferensiasi kelas kata yang meliputi pembentukan kata jamak, pembentukan kata imbuhan, dan perubahan kata kerja. Selain itu, anak akan memahami hukum pemerolehan yang meliputi pemahaman pada proses pemerolehan morfologi anak. Pada proses pemerolehan morfologi, anak melakukan diferensiasi kelas kata yang meliputi pembentukan kata jamak, pembentukan imbuhan, dan perubahan kata kerja. Selain itu, anak-anak akan memahami hukum pemerolehan yang meliputi pemahaman bentuk dan macam makna kata berdasarkan konteks, membedakan kata-kata tugas dan imbuhannya, serta membuat generalisasi, memahami akhiran dan awalan, serta memahami aturan dari penempatan kata. Pemerolehan sintaksis. Dalam ranah pemerolehan sintaksis, anak mulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya hanyalah merupakan kalimat penuh, tetapi karena ia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, ia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat. Shire pada tahun 2003 meringkas beberapa teori yang terkait dengan pemerolehan sintaksis. Yang pertama yaitu teori tata bahasa pivot yang menerangkan bahwa anak cenderung menggunakan kata-kata fungsi yang bercirikan sebagai berikut. Yang pertama terdapat pada awal atau akhir kalimat. Yang kedua, jumlahnya terbatas. Yang ketiga, jarang memunculkan kata baru. Yang keempat, tidak muncul sendirian. Yang kelima, tidak muncul bersamaan dalam satu kalimat. Dan yang terakhir, selalu merujuk pada kata-kata lain. Teori yang kedua yaitu hubungan tata bahasa nurani yang dikemukakan oleh McNeil dengan mengacu pada teori Chomsky mengenai tata bahasa generatif transformasi. Yang ketiga yaitu teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi yang berpijak dari teori Bloom yang menunjang asumsi McNeil bahwa hubungan tata bahasa tanpa merujuk pada konteks atau informasi situasi belumlah cukup. Yang keempat, teori kumulatif kompleks yang dikemukakan Brown yang menyatakan bahwa pemerolehan sintaksis anak dimulai dari morfem yang dikuasai. Dan teori yang terakhir yaitu teori kelima diajukan oleh Granville dan Smith, yaitu teori pendekatan semantik. Pemerolehan semantik. Pada pemerolehan semantik ini, anak mulai memperkaya perbendaharaan kosakatanya dengan usia sebagaimana yang diringkas oleh Lenneberg pada tahun 1966 sebagai berikut. Pada usia anak 1 tahun, anak memiliki hanya beberapa jumlah kata. Pada usia anak 2 tahun, anak memiliki 200 sampai 270 kata. Pada usia anak 3 tahun, anak memiliki lebih kurang dari 900 kata. Pada usia anak 4 tahun, anak memiliki lebih kurang dari 1520 kata. Pada usia anak 5 tahun, anak memiliki lebih kurang dari 2060 kata. Pada usia anak 6 tahun, anak memiliki lebih kurang dari 2550 kata. Pada hakikatnya, pemerolehan semantik merupakan proses pemerolehan yang paling kompleks. Hal ini tidak hanya menyangkut jumlah kata yang dikuasai anak, namun juga menyangkut perluasan makna yang dipahaminya, asosiasi antar kata yang dimiliki anak, dan bagaimana kombinasi kata terbentuk menjadi kalimat yang bermakna. Dalam pemerolehan semantik, menurut De Villiers, kesulitan yang dihadapi anak yaitu dalam mengatasi kata-kata deixis, merujuk pada objek yang menyebutkan secara langsung nama objek yang dimaksud, seperti ini, itu, di sini, dan di sana. Selain itu juga dengan merujuk waktu, seperti sekarang, besok, nanti, kemarin, dan hari ini. Untuk itu anak harus memahami perspektif penutur dalam beragam konteks. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada pemerolehan bahasa anak. Di bidang semantik ini,
maka pada usia 6-9 bulan, seorang anak telah mengenal benda atau orang di sekitar. Tahap pemerolehan bahasa ibu. Pada proses perkembangan bahasanya, anak mengalami beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap ocehan, yang kedua tahap satu kata, yang ketiga tahap dua kata, yang keempat tahap telegrafis. Tahap ocehan atau dikenal juga dengan babbling stage. Pada tahap ini, bayi usia 6 bulan mulai mengeluarkan bunyi ujar tanpa makna atau beberapa penggal kata bermakna karena kebetulan saja. Bayi mulai menggunakan bunyi-bunyi yang benar dan membuang bunyi-bunyi yang salah. Ia mulai menirukan intonasi yang diucapkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia mulai menggunakan intonasi yang mengungkapkan rasa sedih, kagum, senang, dan masih banyak lagi. Kemudian tahap satu kata atau dikenal juga dengan holoplastic stage. Holoplastic berasal dari dua kata, yaitu holo yang berarti utuh dan plastik yang berarti frase. Pada tahap ini, anak usia 1 tahun mulai mengeluarkan serangkaian bunyi untuk makna kata yang sama. Contohnya seperti ma, pa, berarti dia sedang memanggil kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya untuk berada di sekitarnya. Contoh lainnya seperti mam, bayi mengeluarkan bunyi mam yang berarti dia sedang lapar dan ingin makan. Kata-kata pada tahap ini terdiri dari huruf konsonan yang mudah diucapkan seperti M, P, J, dan K, dan huruf vokal yang mudah diucapkan seperti A, U, dan O. Baiklah, tahap 2 kata. Nah, tahap 2 kata ini anak usia paling lambat 2 tahun sudah mulai mengungkapkan ujaran 2 kata. Misalnya misu yang artinya anak itu ingin meminum susu. Nah, tahapan 2 kata ini anak belum menggunakan subjek. Hubungan-hubungan seperti leksika, kata ganti orang, dan bentuk jamak belum digunakan. Di dalam pikiran anak, konsep subjek plus predikatnya terdiri dari kata benda plus kata benda atau menggabungkan kata sifat plus kata benda. Selanjutnya adalah tahap telegrafis. Anak usia 2 tahun atau lebih bisa merangkai kalimat 3 hingga 4 kalimat. Nah, pada usia ini yang menjadi topik pembicaraannya yaitu yang ada pada dirinya sendiri, seperti yang terjadi di tempatnya dan terjadi pada waktu itu. Nah, anak usia ini belajar bahasa ibunya dengan caranya sendiri. Ada 3 fase perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Yang pertama yaitu fase praverbal. Nah, fase praverbal ini umur 0 sampai 1 tahun. Yang kedua yaitu fase verbal awal, yaitu umur 1 sampai 2,5 tahun. Yang ketiga adalah fase diferensiasi, umur 2,5 tahun hingga 5 tahun. Bagaimana anak belajar bahasa? Nah, ada sebagian ahli mengatakan bahwa anak belajar bahasa dengan cara mengikuti atau menirukan. Nah, dia melakukan proses imitasi dengan menirukan apa yang diucapkan oleh orang dewasa. Anak dianggap telah mengenal bahasa jika ia mampu menirukan bahasa orang dewasa baik dalam segi intonasi maupun kosakata. Ada juga yang sebagian ahli berasumsi bahwa anak bisa mengenal bahasa dengan cara penguatan, dan ada juga ahli lain yang mengatakan bahwa anak bisa belajar bahasa dengan melakukan proses analogi. Perkembangan pemrolehan bahasa dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor usia dan yang kedua ada faktor lingkungan. Berikut penjelasan dari faktor usia. Faktor usia kerap dianggap berperan dalam menentukan
menentukan keberhasilan pemerolehan suatu bahasa. Kesimpulan ini ditarik dari kecenderungan mudahnya anak-anak ketimbang orang dewasa dalam memperoleh bahasa baru. Sejatinya, proses pemerolehan suatu bahasa memiliki urutan yang sama apabila dimulai sejak usia dini maupun diawali pada usia dewasa. Perbedaannya hanya dari segi kemahiran, mengingat ada hubungannya dengan hipotesis mengenai periode kritis tersebut. Yang pertama, ada anak-anak lebih mahir dalam memperoleh sistem fonologi atau pelafalan sehingga dapat menyerupai penutur asli. Hal ini karena pajanan terhadap bahasa lain belum banyak dialami sebagaimana orang dewasa. Yang kedua, orang dewasa lebih mahir dalam memperoleh morfologis dan sintaksis, setidaknya pada awal masa pemerolehan. Dan yang ketiga, ada anak-anak lebih mahir dalam pemerolehan, tetapi tidak selalu lebih cepat daripada pemerolehan bahasa orang dewasa. Kedua, ada faktor lingkungan. Proses perkembangan bahasa yang baik selalu dimulai sejak dini. Kesempatan anak untuk bercerita, berkomunikasi dengan yang lain akan sangat membantu perkembangan bahasa tersebut. Anak perlu memperoleh kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan ide dan gagasan, berkomunikasi dengan yang lain untuk membantu kesepakatan. Perkembangan bahasa secara kognitif juga dipengaruhi hal-hal yang bersifat kontekstual, sehingga anak dapat semakin berkembang daya pikirnya. Daya pikir tersebut dapat dilihat dari kemampuannya mengungkapkan lebih banyak informasi dari sumber-sumber belajar di sekitarnya. Ketika fungsi kognisinya meningkat, kemampuan berbahasanya juga berkembang ke tahap negosiasi. Negosiasi adalah kemampuan seseorang untuk menawar, beradu argumentasi, saling memberi pendapat, dan membuat kesepakatan sehingga mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kemampuan negosiasi ini juga mengimbangi kemampuan menjelaskan suatu hal secara rinci, misalnya menyebutkan macam-macam fenomena, membandingkan antara satu dengan yang lainnya, membuat kesimpulan dan lain-lain. Adanya perbedaan budaya berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Anak yang bertempat tinggal di suatu daerah maka akan aktif menggunakan bahasa daerah di mana anak itu tinggal, sehingga dalam pengucapan bahasa Indonesia akan agak sulit karena jarangnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya, tuntutan budaya yang menyebabkan anak merasa kesulitan dalam mengembangkan bahasa daya Jawa. Anak dianggap baik dan patuh jika memiliki karakter tidak membantah kepada orang tuanya. Kurangnya latihan dalam mengeluarkan ide dan pendapatnya membuat anak menjadi sulit dalam hal tersebut. Anak-anak yang tinggal di daerah Jakarta banyak menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul yang bukan bahasa Indonesia, sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar sesuai dengan kaidah yang sesungguhnya di lingkungan formal. Perbedaan individu. Dengan diketahuinya perbedaan antara individu dalam proses pemerolehan bahasa akan berimplementasi pada deteksi dini kesulitan dan permasalahan belajar bahasa serta penentuan metode yang tepat untuk memaksimalkan pemerolehan bahasa. Perbedaan antara individu terdapat pada banyak faktor, misalnya inteligensi, bakat model, kognitif, kepribadian, memori auditor, kesiapan belajar, emosi, minat. A. Inteligensi. Teks inteligensi yang awalnya dikembangkan oleh Binet di Perancis, Burt di Inggris, serta Stanford dan Tema di Amerika Serikat, dewasa ini memunculkan kontroversi. B. Bakat. Tes bakat meliputi pengetahuan bahasa dan kemampuan auditor. Tes khusus bahasa akan memberikan prediksi terbaik apabila dihubungkan dengan prestasi. C. Model kognitif. Kognitif merupakan proses oleh mental seperti berpikir, menentukan, menalar, menyimpulkan, menduga, menggunakan aturan kompleks, memecahkan masalah, menghayal, meyakini, dan menyusun maksud. Model kognitif menyangkut kebiasaan memproses informasi, misalnya yang menyangkut kemampuan imitasi.